today, welcome back to my YouTube channel with Pram Ellie. Oke, baiklah, dalam video ini Pram Ellie ingin mengulas tentang bagaimana cara menangani wisatawan yang kecewa, marah, dan akhirnya komplain. Dalam suatu perjalanan wisata, itu tidak selalu mulus, tidak selalu lancar, dan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang-kadang ada sedikit hambatan, kendala yang terjadi selama perjalanan ini, sehingga mengakibatkan wisatawan tersebut kecewa, marah, dan akhirnya perjalanan menjadi tidak enak, perjalanan menjadi tidak lancar, dan menyebabkan situasi, kondisi, dan hati wisatawan itu sendiri nggak happy. Akhirnya komplainlah ke travel agent atau ke instansi yang menggunakan jasa kita. Jika hal itu terjadi pada wisatawan kita, maka kita sebagai seorang pramu wisata tidak boleh ikut emosi, tidak boleh ikut marah. Ya, walaupun kadang-kadang apa yang mereka sampaikan ke kita, keluhan-keluhan yang disampaikan ke kita itu sangatlah menyakitkan hati, sangatlah kasar. Tapi apapun yang terjadi, kita tetap harus tahan emosi. Jadi apakah yang harus dilakukan apabila ada wisatawan yang merasa kecewa, marah, terus kemudian akhirnya komplain? Ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yaitu dengarkan. Jadi, jika ada tamu atau wisatawan yang kita pandu ini komplain, maka kita harus dengarkan apa semua keluhan mereka. Kita diam, jangan wisatawan itu menyampaikan suatu kalimat, kita pun juga ikut menyampaikan kalimat, akhirnya tidak menemukan titik temu. Jadi dengarkan yang pertama. Yang kedua, tunjukkan rasa empati kita. Jadi tunjukkan bahwa kita itu juga sedih, kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh wisatawan tersebut. Yang ketiga, yaitu kita harus sadar bahwa ini memang kesalahan kita dan ucapkan permintaan maaf. Akui kesalahan kita dan kita minta maaf. Yang keempat, pahami permasalahan. Ya, kita memahami, oh seperti ini yang disampaikan permasalahan wisatawan tersebut. Kemudian berikan solusi. Yang kelima, jadi 5 poin ini yang harus kita perhatikan. Sebagai contoh, ada seorang wisatawan, dia membeli paket wisata untuk ke Gunung Bromo. Pada waktu dia membeli paket wisata tersebut, travel agent ini tidak atau lupa, petugasnya lupa untuk menyampaikan bagaimana Bromo itu. Dia lupa menyampaikan apa yang harus dibawa. Dia lupa menyampaikan di sana berapa derajat suhunya. Akhirnya orang tersebut tidak membawa jaket, tidak membawa pakaian yang tebal, tidak membawa ekstra pakaian. Sehingga pada waktu dia pagi-pagi sekali naik ke viewpoint, dia merasa dingin. Akhirnya dia sakit. Sebelum matahari terbit, dia sudah memutuskan untuk meninggalkan viewpoint, yang mana akhirnya dia merasa kecewa, tidak bisa melihat sunrise. Akhirnya dia sudah merasa nggak enak, dia sudah mulai marah-marah. Saya nggak dikasih tahu oleh travel agentnya, saya tidak diberitahu oleh petugasnya, saya tidak dikasih tahu mengenai situasi dan kondisi maupun cuaca yang ada di sini. Jadi saya tidak membawa apa-apa untuk persiapan. Walaupun saya sudah menyewa, tapi masih merasa dingin. Saya nggak bawa perlengkapan pakaian saya. Nah, seperti itu. Karena memang orang sudah kecewa, apapun itu adalah jelek bagi dia. Apapun yang kita lakukan tetaplah tidak benar. Jadi, apa yang kita lakukan? Dengarkan dia marah. Kemudian setelah kita mendengarkan bahwa permasalahannya adalah dia tidak diinformasikan bahwa temperatur di sini seperti ini. Kemudian dia akhirnya sakit. Yang ketiga, mengakibatkan bahwa dia tidak bisa melihat sunrise sesuai dengan yang dia harapkan. Tunjukkan rasa empati kita, karena ini bukan kesalahan kita. Bagaimanapun juga kita tetap mengucapkan permintaan maaf itu tetap. Jadi kita sampaikan, ya mohon maaf, I do apologize for this inconvenience. Nah, seperti itu. Dan kemudian kita sampaikan, saya
sudah mengerti, saya memahami permasalahan yang membuat Anda marah, kecewa, sehingga akhirnya seperti inilah kita sampaikan ya. Jadi permintaan maaf, kita tunjukkan rasa empati kita ya. Jadi kita bilang, saya pun juga merasa sedih dengan keadaanmu ini. Saya merasa juga kecewa, saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan sekarang, kecewa karena nggak bisa lihat sunrise. Jadi your happiness is mine. Kalau kamu kecewa, berarti aku juga ikut kecewa. Karena kebahagiaan seorang pramuwisata itu apabila melihat wisatawan yang dipandunya itu puas, happy. Kemudian setelah kita minta maaf, yang terakhir carikan solusi. Walaupun itu bukan kesalahan kita, tapi kalau tamu sudah bad mood, sudah merasa nggak enak, jadinya nanti perjalanannya nggak enak karena tadi aku seperti ini, aku nggak mau enjoy, aku nggak bisa enjoy. Dia akan seperti itu. Bagaimana cara merayu kembali solusinya? Jangan khawatir, nanti dalam perjalanan kita seandainya program kita ini masih panjang dari Bromo langsung ke daerah Jawa Timur bagian timur yaitu Banyuwangi. Nah itu kita sampaikan, jangan khawatir, kamu jangan kecewa ya. Nanti on the way from Mount Bromo to the eastern part of East Java, nah itu nanti kita akan menemui beberapa tempat yang sangat menarik sekali. Nanti kita berhenti. Contohnya bisa stop di pasar atau traditional market. Maju lagi ke arah timur, kita bisa stop di pembuatan tahu. It is really interesting ya. Jadi untuk wisatawan asing, wisatawan mancanegara, khususnya untuk orang Eropa, itu mereka senang sekali melihat bagaimana cara membuat tahu. Kemudian agak ke timur lagi, kita bisa berhenti stop di pantai Pasir Putih. Kemudian lagi ke arah timur ya, kita juga bisa stop di kebun ya atau tempat pertanian. Itu sangat senang sekali orang-orang atau wisatawan mancanegara khususnya dari Eropa. Jadi itu salah satu contoh untuk merayu kembali bagaimana wisatawan ini agar tidak marah terus, tidak kecewa terus sehingga akhirnya komplain. Nah, seperti itu. Jadi kita ada menghibur ya, menghibur dengan menggantikan yang lain. Itu dia merasa, oh aku cuma beli paketnya hanya just Mount Bromo and Kawah Ijen, tapi di sini I got something else. Seperti itu. Jadi itu sebagai kompensasi bahwa yang tadi saya nggak bisa lihat sekarang bisa mendapatkan sesuatu yang lain lagi. Bisa juga dengan kita misalnya membelikan ya makanan khas tradisional dengan cara yang halus. Jangan bilang oh ini kompensasi yang dari yang tadi ya, aku belikan ini kamu happy ya. Jangan seperti itu. Jadi oke, we stop at the traditional cake atau traditional dessert ya. I will explain how to make the traditional dessert ini tadi ya. Jadi kita jelaskan caranya. Kita berhenti sebentar ya, misalnya kita melewati tempat pembuatan klepon misalnya, kita berhenti, suruh wisatawan itu mempraktekkan juga ya. Kita izin kepada penjualnya, pembuatnya, ibu bisakah tamu saya juga ikut membuat, jadi biar dia praktek tahu bagaimana cara membuat klepon. Nah seperti itu, tamu akhirnya dengan aktivitas yang baru ini tadi, dengan kegiatan yang baru ini tadi, dia sudah terlupa yang tadi yang kecewa tadi ya. Akhirnya dia, oh I got something new, I learned how to make a traditional dessert of Java ya, klepon ya di situ. Nah bagaimana jika ada komplain yang lain, misalnya kita tidak diberitahu oleh instansi atau perusahaan yang mempekerjakan kita bahwa wisatawan yang kita pandu ini ternyata vegetarian atau mungkin alergi terhadap suatu makanan, sehingga tanpa sengaja kita memberikan makanan yang dia memang tidak bisa makan dan dia nggak tahu itu. Akhirnya begitu makan dia alergi, dia gatal-gatal, akhirnya dia marah menegur kita, saya alergi makan ini, kenapa kamu kasih saya ini? Nah seperti itu
biarkan dia marah-marah dulu, kemudian kita tunjukkan rasa empati kita, ya, kita apologize, I do apologize for this mistake, ya, atas kesalahan ini, saya minta maaf, ya, karena memang saya nggak ngerti kalau kamu ada alergi. Saya juga lupa, mohon maaf, saya juga lupa menginformasikan sebelumnya bahwa ini restoran adalah restoran jenis misalnya restoran seafood. Nah, atau ini adalah restoran yang jenisnya apa, saya lupa. Jadi harus disampaikan oleh seorang prawisata terlebih dahulu sebelum kita memasuki suatu restoran atau pusat makanan. Kita harus tanya kepada wisatawan tersebut, do you have any allergic or something that you don't want to eat? Nah, itu kita harus tanya kepada wisatawan tersebut, ya. Nah, mungkin karena prawisata ini lupa bertanya dan tidak ada informasi dari perusahaan yang menggunakan jasanya, yang memberikan tugas kepadanya, jadi dia asal masuk sehingga wisatawan tersebut sakit. Nah, itu kita minta maaf, saya mohon maaf karena saya tidak tahu dan tidak mendapatkan informasi bahwa kamu ada alergi, bahwa kamu tidak bisa makan ini. Jadi ini untuk catatan saya bahwa for the next saya tidak akan memberikan kamu makanan yang seperti ini. Akan tetapi jika kamu sakit, ya, maka kita ke dokter dulu, kita cek dulu tadi apakah kamu just fine ataukah ada sesuatu yang memang lebih serius yang memerlukan untuk tindakan lebih lanjut. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari rasa empati kita kepada wisatawan, perhatian kita. Jadi tidak hanya memberikan solusi tentang penggantian atau bagaimana cara dia membuat dia happy lagi, tapi kita juga memberikan atensi kepada wisatawan bahwa kita ini benar-benar care, kita benar-benar itikat baik kepada kamu. Baiklah, itulah tadi ulasan saya mengenai bagaimana cara menghadapi wisatawan yang kecewa, marah, dan komplain. Jika kalian ingin mengikuti metode saya di Instagram atau Facebook di sini, ya, aku tunggu. Baiklah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng agar kalian bisa mengikuti terus video-video terbaru dari Pram Eli dan agar Pram Eli lebih semangat untuk membuat video. Oke? Ciao, see you on my next video. Bye bye.